tahun 2020, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi pengganti kegiatan studek yang seharusnya dilakukan secara normal atau langsung ke lapangan, namun kita lakukan secara virtual. Puji syukur kehadirat Allah tentunya, dan tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin. Ini adalah acara kedua setelah kemarin sudah kita laksanakan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sesi diskusi hasil tugas karya peserta, yakni tugas karya sketsa. Mungkin yang kemarin belum hadir, jadi sebelum kegiatan dimulai hari kemarin, sebelumnya dari panitia sudah memberi tugas kepada para peserta untuk mensketsa entah itu bangunan atau yang lain yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dan di sesi diskusi ini akan dipimpin oleh Mas Reza dan Mas Kiki. Mas Jinan, kepada bisa Mas Reza dan Mas Kiki. cek sound enggak? Halo, cek. Halo. Wah, halo, aduh. Ya, enggak ada ya? Ada. Ada. Oke, sekarang masuk ke diskusi. Monggo dipimpin Mas Kiki dan Mas Reza. Sebelum itu, terima kasih banyak Mas Jinan yang telah memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan diskusi. Tes. Suaraku masuk kan? Oke. Masuk. Oke. Nih. Halo teman-teman, sekali lagi apa yang yang akan diskusikan not the best, but kami milih karena menurut kami waktu seleksi ini yang menarik untuk kami. Nah, ini ada quotes lagi. Setiap arsitek besar adalah seorang penyair besar. Dia harus menjadi penafsir pada zamannya. Jadi kita semua ini penyair dalam hal apa? Bukan cuma bangunan, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita yang menyesuaikan apa yang ada di sana. Oke. Nah, di sini, oh iya belum aku cantumin IG-nya. Coba deh. Ini dengan siapa? Sketsa siapa? Halo? Adik-adik. Adik-adik apa? Teman-teman. Ini untuk PMK, tolong bantu. Siapa? Punya siapa? Itu kayaknya punya kelompok 1, tapi aku lupa namanya siapa. Punya kelompok 1, bentar. Siapa ini? Ayo. Ini apa nggak ada yang mau aku ya ampun, padahal ini bagus cuy. Bagus menurutku sih, tapi bagus kan subjektif. Sebutin nama kelompoknya, Kak. Oke. Ini kelompok 1 kayaknya deh. Kelompok 1. Ntar aku cek dulu. Ayo, kelompok 1. Masa nggak mau ngaku? Oh, udah. Punya Pamungkas, Bayu Pamungkas. Oke, Bayu Pamungkas. Mana orangnya? Halo, Bayu Pamungkas. Ini masa nggak hadir Bayu Pamungkas? Halo, bagus Pamungkas. Astagfirullah, sorry guys. Bagus. Halo, bagus. Dia belum masuk, Re. Oh, belum masuk. Yang bagusnya belum. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya dulu aja kali ya. Ini, deh lanjut dulu. Nah, kalau yang ini punya siapa, guys? Masjid Agung Syuhada Masamba.
Ya, Kak. Halo. Dengan siapa di mana? Halo, Kak. Halo. Siapa? Oh, namanya Anak Pratista, Kak. apa? Ini kamu dari mana asalnya? Halo. Ini bangunan apa? Ya, Kak. Ini bangunan apa? Ya. Eh, ini bangunan apa, Ana? Putus-putus suaranya. Maaf. Ini bangunan apa? Masjid Agung Syada, Kak. Oh, kamu dari mana? Dari Masamba, Sulawesi Selatan. Masamba, Sulawesi Selatan. Wow. Nih, aku mau tanya nih. Menurutmu dari bangunan ini apa yang menarik dari bangunan ini? Dari arsitekturnya, Kak. Model bangunannya mungkin. Model bangunannya. Ini nih modelnya kayak gimana kalau boleh tahu? Apakah dia menurutmu kan udah belajar nih apa Dwi Matra Trimatra, terus sejarah arsitektural. Apa menurutmu yang bagusnya itu dari segi apa yang modern tradisional atau mungkin kamu suka karena ini tuh rapi atau gimana pewarnaannya gimana? Jujur kalau aku dari sketsamu ini menurutku jelas banget karena menjelaskan dalam terus sisi luarnya. Jadi sketsa ini tuh kayak nyeritain suasana sore hari. Dan itu ada proporsi orangnya tuh udah keren sih menurutku. Nah, coba jelasin. Kalau menurutmu yang keren dari bangunannya itu apa? Kenapa milih bangunan itu? Deskripsiin. Mungkin karena apa ya? Bentuk bangunannya sendiri dari apa ya? Kalau saya lihat itu bangunannya rapi banget. Bentuknya tertata, terus kayak bingung, Kak. Ih, gak usah grogi deh kalau ketemu aku. Ya. Kalau misalnya ini nih ada di tengah kota atau gimana? Iya, di tengah-tengah kota, Kak. Makanya kalau ke Masamba itu orang kalau tanya di dekat mana pasti pusatnya itu langsung tertuju sama masjid ini gitu. Oh, mungkin karena itu kali ya kamu tertarik karena ini sebagai Ya, pusat kota. Ya, karena bangunan ini apa ya? Kayak bangunan yang paling menarik di tempat ini gitu, karena di daerah sini tuh jarang banget bangunan yang kayak gini gitu. Rata-rata banyakkan tugu gitu, kurang bangunan yang besar gitu yang bagus, arsitekturnya jarang banget. Oke, terima kasih Ana. I appreciate your. Ini keren sih asli. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ya, mungkin bisa dioper ke Kak Gigi, mungkin. Kak Gigi, boleh opening? Ya, kita lanjut ke bangunan ini. Kalau boleh tahu ini gambarnya siapa ya? Kak, aku tahu orangnya deh. Kayaknya. Siapa itu, Kak? Arif Hidayatullah. Oke, Arif Hidayatullah bisa on cam dan menjelaskan kamu ini gambar bangunan apa ya? Kok cara pengambilan view-mu ini berbeda dengan teman-teman? Pada Arif. Ya, saya. Bisa jelasin nggak? Kamu ini gambar bangunan apa sih? Ini aku gambar suasana kota Surabaya, yang dimana ini view-nya, karena view-nya tuh tak lihat bagus, akhirnya tak ambil, tak buat sebagai urban. Jadi, yang tak buat bukan bangunan tapi suasana kotanya. Apa namanya, untuk arsiran yang kamu pakai ini pakai bolpen apa ini kalau boleh tahu?
Pakai snowman, drawing pen snowman biasa 0,05. Berarti nggak pakai itu ya, nggak pakai rotring itu ya? Oh enggak. Oh, Saya sih. Ternyata nggak pakai rotring pun bisa guys. Jadinya kau nggak usah merendah karena kau pakai drawing pen. Jadinya berbanggalah karena itu bisa masuk kantong dompetmu itu. Apa namanya? Kalau di bangunan ini, bangunan apa ini? FW apa ini? Sama plaza ini. itu bangunan apa? Nggak tahu. Pokoknya yang belakang itu Tunjungan Plaza. Kalau yang itu berarti kayak kantor gitu. Oh gitu. Ini berarti kamu nggak live sketch tapi ambil dari Google atau gimana kalau menurutmu itu? Aku ngambil dari apa? Unsplash. Oh, oke. Aku suka caramu mengarsir. Emang kelihatannya keahlianmu mengarsir ya, dari stupa juga kelihatannya juga arsiranmu main deh sama shadingnya. Oke, lanjut Kak Reza. Kita lanjut. Wih, wah ini mantap ini. Atas nama Faras NA D300200229. Wih, banyak ya katanya. Wah gila sih. Kalian harus lihat ini, mantap. Halo Faros. Mantap. Faras. Apa panggilannya? Faros. Faras. Halo Faras. Halo Kak Faras. Faras. Bisa on cam sama on voice. Mic deh coba. Ini kelihatannya pakai itu deh, bukan main-main ini penanya ini. Ini ya Faras. Faras ada nggak? Wow. Mungkin. Ini Faras kelompok berapa ya kalau boleh tahu? Faras NA. PMK? Oh, sinyalnya susah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini last but not least. Wow, ini boleh tahu siapa yang sahabat? Ini kalau dari aku ya Kak Gigi, aku suka pewarnaannya. Soalnya berani. Iya sih. Apa namanya, untuk interiornya kayak kelihatan di dalam ruangan itu bercahaya ya Kak ya. Kan gitu. Bercahaya. Kan ini kayak model sketsanya ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi. Iya sih. Ini kalau boleh tahu karyanya siapa ini? Untuk PMK ada yang pernah ada yang tahu untuk karya siapa? Kelompok 13. Siapa ya? Kok 13? Bukan 13. Oh, ini ada yang komen nih, punya Wening Kak. Oh ya, Wening Wulandari. Bisa on cam. Halo Wening. Kelihatannya kalau semisal kita on voice ke Kak Vika untuk mengomentari gambarnya, kelihatannya bisa ini ya Kak ya. Sembari menunggu Wening untuk on cam sama on voice, menurut Kak Vika ini yang ikut apa namanya? Apa? Sinanaga, iya, Sinanaga bisa apa namanya Kak? Menurut Kak Vika ini gambarnya ini gimana? Menurutku dia cuma itu ya, cukup punya stylenya sendiri gitu loh. Dia tajam di garis, dia tajam di warna, shading menurutku juga dia mantap. Dia punya ciri khas sendiri walaupun masih maba, dan itu keren banget sih menurutku. Iya. Ciri khasnya mantap. Jadi bangunannya itu kayak kelihatan bercahaya punya gitu, style sendiri. Punya. Iya,
Dan kesannya itu dia Kayak senja punya ya. cerita gitu di dalamnya. Betul. Kepada Ya. terima kasih Kak Vika, kepada Wening. Oh iya, sama-sama. Halo Wening, Kelompok 14 ya, kelompok 14 ya. belum ada. Oke. Kita lanjut ke Bagus dulu ya, tadi belum ada ya, padahal excited banget sama ini. Oke, kita Bagus, kembali lagi. bagus ada nggak bagus? bagus, ada nggak bagus Pamungkas? Oke. Mungkin masih, ya udah deh. Belum ada. Kalau menurutku ya Kak ya, karyanya Bagus ini itu dia itu ambil satu point view, jadinya itu kelihatan tampak depan. Shadingnya dia main ya Kak ya. Jadinya itu yang bawah atap itu ada sedikit hitam, kemudian ada shading. Nah, untuk pintunya juga tambah gelap, itu kayak seakan-akan pintunya itu berada jauh di sana. Kemudian cara dia mewarnai apa ini? Pohonnya ini juga kelihatannya bukan pakai pena, tapi pakai spidol, kemudian ada itu fine color warna abu-abu. Saya suka sih. Kemudian pada bagian depan ini dia kayak maju, kemudian bangunan-bangunan belakang ini dia ada di belakang. Cukup hebat sih kalau menurutku dia main shadingnya. Kalau aku sendiri ya, aku lebih suka detailnya. Kenapa? Oh. Walaupun detailnya nggak mirip, nggak persis, cuman ini menyampaikan apa yang ada di arsiran tersebut, gitu loh. Itu walaupun kalau misalnya di zoom mungkin apa ya, kolomnya itu kurang jelas, tapi itu kita semua bisa ngerti kalau misalnya itu tuh patung dan itu ukiran gitu loh. Oh iya sih, bener sih. Jadi kembali ke tadi sih, dia berani nyoba buat ukirannya itu sama Iya. pohonnya sih. Mungkin buat kalian ini kelihatannya dia mengawali garisnya itu dari atap ini. Jadinya kalau bagi yang bingung, wah kok dia kok bisa apa namanya? Jadinya dia objek utamanya adalah yang itu dulu. Kemudian dia membuat bawahnya untuk detailnya, bikin 4 tiang. Kemudian ada tangga, kemudian ke atas, kemudian samping-sampingnya. Mungkin tekniknya dia ambil itu sih. Oke, udah. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Mungkin Tadi alhamdulillah hebat-hebat ya Kak ya untuk karya-karyanya. nanti mungkin kita akan umumkan di IG Sapa Maba untuk yang bener-bener kita kita seleksi 5 Betul, orang Kak. terbaik. Nanti kalian tunggu aja, kami nanti ada jurnal arsi, nanti kalian bisa tonton karya-karyanya beserta deskripsinya, jadi stay tune aja. Terima kasih, kita lanjutkan ke MC. Oke, Mas Dinan. Oke, terima kasih Mas Kiki dan Mas Reza. Selanjutnya adalah pemutaran video. Pemutaran video ini adalah sebuah siasat atau sebuah solusi dari teman-teman panitia ketika kita tidak bisa studi ke lapangan secara langsung. Jadi panitia kemarin atau beberapa minggu yang lalu meng-tag video ke Kabupaten Laweyan ya Mas ya, Mas Reza. Jadi inilah videonya, silakan ditonton. Go back, I'm here, baby, waiting for ya. Stop holding on, baby. I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity.
This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find out clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Jadi ini Laweyan itu bisa dikatakan merupakan bagian dari Kerajaan Pajang. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu ya, Kerajaan Pajang pada waktu itu rajanya Sultan Hadiwijaya atau kita sebut terkenalnya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu tahun 1500-an, 1546. Laweyan ini bisa dikatakan merupakan tanah perdikan atau bagian dari Kerajaan Pajang. Tanah perdikan itu tanah bebas, tanah satu area bebas pajak ya. Bisa dikatakan ini adalah Central Business District-nya Kerajaan Pajang. Jadi memang kegiatan Batik itu sudah lama sekali di sini. Maka Laweyan itu selain sebagai kawasan pusat industri batik, juga sebagai kawasan pusat perjuangan. Dan bisa dikatakan kalau kita telusuri lebih jauh, rumah-rumah di Laweyan itu rumah-rumah saudagar itu sangat unik ya, mempunyai ciri khas arsitektur yang berbeda dengan yang lain. Jadi memang arsitekturnya Jawa, pola tata ruang Jawa, tetapi karena juga daerah di sini daerah perdagangan yang cukup maju kan, banyak interaksi dengan daerah luar. Pengaruh Belanda ada, pengaruh Cina ada, pengaruh Islam ada. Jadi kalau kita telusuri bahkan pola-pola pemukiman di Laweyan itu hampir mirip dengan pola pemukiman orang-orang Muslim itu dari sisi arsitektur. Nah kemudian berkembang, tapi awal-awal tahun 70 ya, awal tahun 70 itu muncul produk-produk baru ya, yang sebetulnya bukan batik, tapi tekstil motif batik, atau kita sebut printing itu ya, kan ada orang menyebut batik printing, tapi sebenarnya bukan batik itu tekstil motif batik. Tapi kan orang nggak paham karena memang dikira batik, memang itu murah, gampang pelaksanaan, cepat. Kalau batik kan lama, mahal. Akhirnya orang banyak beralih ke printing batik tradisional collab. Nah disinilah sebenarnya pelan-pelan saya mengatakan Laweyan itu tahun sampai puncaknya tahun 2000 ya, 2000 itu banyak masyarakat yang tidak beraktivitas batik, rumah banyak ditinggalkan, kampung ini seperti banyak rumah-rumah besar yang kosong, akhirnya lingkungannya kurang terawat, rusak. Kemudian juga industri batik pada waktu itu yang dulunya ratusan tinggal hanya 15 atau 16 perusahaan. Nah akhirnya kampung itu menjadi kumuh, rusak. Tapi alhamdulillah masyarakat menyadari, akhirnya ternyata setelah banyak juga orang yang riset belajar di sini mengatakan bahwa ternyata Laweyan itu luar biasa, ini punya histori yang sangat luar biasa, dan akhirnya menyadari ternyata kawasan yang ditinggali ini kawasan bersejarah. Akhirnya masyarakat mendeklarasikan adanya Kampung Batik Laweyan itu tahun 25 September 2004 dan berkembang sampai Oke, jadi itu tadi adalah video yang telah teman-teman panitia persiapkan. Semoga ada gambaran. Oke, selanjutnya adalah acara inti, yaitu materi dari Bapak Insinyur Alfa Fabela Priyatmono MT. Sebelum kita mulai
materi dari Pak Alfa, saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Insinyur Alfa Fabela Priyatmono, MT. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 16 Februari 1960. Riwayat pendidikan S1 Universitas Gadjah Mada, bidang ilmu arsitektur, tahun masuk sampai lulus 1979 sampai 1986. S2 Universitas Gadjah Mada, arsitektur, masuk dan lulus tahun 2003, lulus 2005. Riwayat pekerjaan, dosen tetap Yayasan Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta, pembantu dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, pembantu dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1995 sampai dengan 2002, Ketua Pusat Pengembangan Kerjasama Strategis PPKS UMS, khususnya dalam pengembangan kawasan binaan tahun 2018 sampai dengan sekarang, pemilik atau direktur Batik Mahkota Laweyan 2007 sampai dengan sekarang, pemilik Batik Tuli Laweyan 2020 sampai sekarang. Penghargaan. Jenis penghargaan Upakarti, kategori jasa kepeloporan di bidang industri batik Laweyan mewakili FPKBL. Pemberi penghargaan dari pemerintah Indonesia atau Menteri Perindustrian RI November 2018. Yang kedua adalah Solo Post Award di bidang ekonomi dari koran Solo Post Oktober tahun 2009. Lalu Dharma Kusala bidang kewirausahaan dari pemerintah Kota Solo Hari Jadi Kota Solo tahun Februari 2010. Yang keempat adalah Joglo Semar Award di bidang perintis penggerak bidang home industry di Kampung Batik Laweyan. Pemberi penghargaan adalah koran Joglo Semar pada bulan Februari tahun 2010. Yang kelima, alumnus berprestasi bidang budaya dan seni. Penghargaan diberi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan Desember tahun 2011. Selanjutnya adalah pemenang kategori original produk dalam acara Industri Innovation Award 2017. Pemberi penghargaan dari Wali Kota Surakarta Juli 2017. Selanjutnya Batik Heroes dari Badan Pembangunan Jawa Tengah BPJT Maret 2018. Organisasi, jenis organisasi adalah Ketua PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Laweyan 2008 sampai sekarang, pengurus bidang lingkungan hidup WWM 2016 sampai sekarang, pengurus FEDP Forum Economic Development and Employment Promotion FEDP Surakarta, maaf baterai saya agak lowbat, pengurus DRD Dewan Riset Daerah Surakarta 2014 sampai sekarang. Lalu lanjut ke anggota TABG, Tim Ahli Bangunan Gedung Surakarta 2018 sampai sekarang, Ketua FPKBL Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan 2004 sampai sekarang, yang terakhir anggota Tim Teknis Standarisasi Batik Nasional. Langsung saja kepada Bapak Alfa Fabela Priyatmono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Adik ya? Waalaikumsalam. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim bersama di acara Studek ya, yang memang untuk saat ini kita tidak bisa ke lapangan tapi dilaksanakan secara virtual ya. Dan kebetulan yang diambil pada saat ini objeknya adalah Kampung Batik Laweyan. Jadi yang anu kan bisa ditayangkan nanti juga ya, apa slide-nya ya? Pakai slide kan? Slide-nya nanti bisa ditampilkan. Halo. Panitia mungkin yang bertanggung, bisa ditampilkan Pak nanti Pak slide-nya Pak. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa
kalau bicara tentang Laweyan itu sebetulnya bisa dijadikan sebagai salah satu apa ya namanya, sebagai pilot project untuk pengembangan kawasan ya. Kalau saya melihat dari adik-adik ini, mahasiswa ini juga pesertanya banyak juga dari luar daerah ya, atau mungkin juga banyak yang dari luar Jawa ya. Ini semua diikuti mahasiswa baru atau bagaimana? Ini semua mahasiswa baru ya? Atau yang wajib studi kan mahasiswa baru ya? Halo? Iya, Pak. Suara saya untuk ya, untuk peserta wajib 2020 maafkan, namun ada beberapa panitia kan yang cukup banyak itu dari mahasiswa. Ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai langkah awal ya, kalau saya melihat memang sebenarnya Indonesia itu sangat luar biasa dengan budayanya dan mempunyai keunikan yang beraneka ragam dan khususnya keunikan lokal yang beraneka ragam dan ini memang kadang-kadang belum kita sadari itu merupakan satu satu potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Kadang-kadang kita itu tidak merasa ya bahwa kita itu punya potensi yang banyak sekali. Dan ini memang kami alami sendiri pada waktu kami tahun 2004 ya, pada waktu itu didirikan Kampung Batik Laweyan, bahwa kami sebenarnya bangkit dari suatu kehancuran ya. Sekali lagi ini selalu kami tekankan bahwa kadang-kadang kita tidak paham sejarah, kadang-kadang juga biasanya kalau orang kurang memahami sejarah, apalagi sejarah kawasannya ya, sejarah lokalnya, kadang-kadang kita tidak tahu mana yang artefak-artefak yang mempunyai nilai penting atau tidak dan sebagainya. Akhirnya di tempat kami itu bisa dikatakan hampir 75% kami itu kehilangan khususnya artefak-artefak tentang data-data ya, khususnya data-data dengan artefak-artefak yang bisa dikatakan yang intangible. Karena ketidakpahaman sehingga ini dikira nggak bermanfaat, akhirnya banyak yang dibuang atau mungkin dijual atau itulah menjual sejarah, membuang sejarah ya. Dan akhirnya begitu muncul tadi yang saya jelaskan di video tadi ya, muncul produk-produk baru khususnya pada waktu itu, akhirnya kami nggak bisa bertahan, akhirnya kami collab. Dan saya mengatakan kami ada 30 tahun bisa dikatakan masa vakum, 30 tahun bisa dikatakan ini nggak ada regenerasi ya. Tapi alhamdulillah masyarakat akhirnya menyadari tahun 2004 kami bangkit membentuk namanya Kampung Batik Laweyan. Ternyata setelah kita gali, kita ceritakan mengenai potensi Kampung Batik Kampung Laweyan ini, ternyata wah banyak hal-hal yang luar biasa dan itu sangat mempunyai arti penting karena akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit bergerak. Dan meskipun kami sudah banyak kehilangan artefak ya, tapi nggak masalah, kita tetap insya Allah harus bangkit ya, harus bangkit. Dan kalau saya pergi kemana-mana, hampir kebanyakan di daerah di Jawa atau di luar Jawa ya sebenarnya hampir sama yang kondisinya hampir sama seperti yang kami alami di Laweyan ini. Tapi dan ini merupakan sebenarnya saya berharap ada Anda yang nanti setelah lulus itu menjadi generasi penerus, generasi penggerak khususnya tentang kawasan-kawasan yang Anda tempati. Karena bagaimanapun juga sekarang itu adalah lokal yang mengglobal ya.
lokal sama global. Oke lah, kita kadang-kadang masih terlalu silo dengan standarisasi yang dibikin oleh orang-orang asing. Bukan berarti kita anti hal tersebut ya, tetapi perlu diketahui bahwa jangan lupa bahwa kita pun sebenarnya punya potensi yang luar biasa, dan kita pun juga sebenarnya bisa membuat standar-standar untuk kita sendiri yang tidak menutup kemungkinan juga nanti akan menjadi acuan bagi orang-orang luar. Dan apalagi Indonesia itu merupakan satu negara Islam yang penduduknya ya, beragama Islam yang terbesar di dunia, dan ini menurut saya luar biasa dengan 17.000 pulau, dengan budayanya yang beraneka ragam. Ya memang kita harus hati-hati di sini. Kita harus tetap selektif. Bagaimana apapun yang kita kembangkan harus jalan dengan syariat agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Jangan sampai ya, kita berusaha untuk jangan sampai melenceng ya. Karena kalau kita berkaitan dengan masalah budaya, ini cukup rawan kalau kita tidak hati-hati. Nah, coba saya bisa nggak masuk ke slide-nya yang di Laweyan? Ada nggak ya? Itu tadi udah saya kirim slide-nya. Bisa ditampilkan? Mas Resa mungkin bisa bantu, Mas Resa atau Mas Gigi. Tadi sudah saya kirim lewat panitia tadi. Udah lama tadi. Saya sebenarnya banyak slide di situ. Ada nanti kan saya bisa menjelaskan di situ. Kira-kira bisa ditampilkan. Nah, ya oke. Jadi di sini saya bicara tentang arsitektur bangunan, batik dan wisata kreatif di Kampung Batik Laweyan. Oke, jadi ini suatu hal yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Ini sudah menjadi satu kehidupan di tempat kami ya. Oke, ya terus. Jadi lokasi kami itu bisa dikatakan ada di ujung barat ya. Jadi kalau dari airport kurang lebih 40 menit, itu sedikit agak rame ya, 40 menit ya. Jadi ini sebenarnya lokasi kami cukup strategis, 500 meter ke utara itu bisa dikatakan sudah ke pusat kota, 500 meter ke selatan masih perdesaan. Jadi ini di daerah perbatasan. Yang sebelah sini masih Sukoharjo, yang di sini Surakarta. Ya, oke, next. Terus. Ya. Nah, ini jadi Kampung Batik Laweyan. Saya perlu sedikit menjelaskan mengenai tentang Kampung Batik Laweyan itu sendiri. Kampung Batik Laweyan kita pakai nama OE, Kampoeng. Kampoeng itu artinya kita memang aksen tempo dulu tuh kita tonjolkan ya. Kita tonjolkan itu memang kita soalnya apa? Kita mengangkat suatu heritage atau pusaka budaya yang memang mempunyai histori yang sudah turun-temurun dan sudah ratusan tahun berkembang di Laweyan. Nah, kita nama Kampoeng. Dan itu juga sebagai penanda bahwa kampung berbeda dengan kampung pakai Jadi ini sebenarnya Kampoeng itu nama itu sebenarnya tidak terlalu fix dibatasi oleh batas-batas administratif. Memang nggak bisa dipungkiri yang merah ini adalah Kampung Batik Laweyan, Kelurahan Laweyan. Kemudian di sini ada juga Kelurahan Bumi, Kelurahan Sundakan, Kelurahan Pajang. Jadi pada waktu kami dengan teman-teman kami mendesain grand design Kampung Batik Laweyan pengembangannya, dan sudah kami pikirkan kira-kira untuk 20 tahun ke depan itu seperti apa. Maka pada waktu itu kita meletakkan posisi pintu gerbang itu jauh dari kampung, dan ini di dekat Slamet Riyadi itu, di dekat Aston ya, Hotel Aston. Ini flyover di sini ada Aston, di sini pintu gerbang kami di sini. Ini sebenarnya salah satu langkah untuk mengantisipasi perkembangan kampung ke depan.
kami berharap ini memang pintu masuk ya, ini pintu masuk kawasan kami. Kami berharap kawasan di sini juga berkembang. Karena apa? Karena pada waktu kita mengembangkan satu kawasan, kita jangan ego ya, kawasan kami sendiri yang harus berkembang. Kita harus bisa mendorong kawasan di sekitarnya itu untuk juga berkembang. Nah, dari situlah akhirnya supaya kita juga bisa memberi manfaat terhadap lingkungan sekitar. Maka nanti kita rencanakan kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4 dan sebagainya. Dan akhirnya memang ini satu kawasan di mana secara historis sudah kita riset, di situ juga dulu banyak beraktivitas batik sebagai daerah penyangga dari daerah kawasan inti, yaitu di kawasan Laweyan ini. Mengapa kawasan Laweyan itu disebut kawasan inti? Karena di sini memang pusatnya, karena di sini ada pasar, kemudian juga ada pasar Laweyan ini tempo dulu ya, ini sekitar tahun 1500-an, tapi sekarang tinggal nama saja ya, karena di utara itu ada namanya Kampung Lor Pasar, di selatan ini ada kampung namanya Kampung Kidul Pasar. Dan kita tentukan di sini kita beri tugu ya, ada tugu batik Laweyan, dan kita sebut titik nolnya Kampung Batik Laweyan itu ada di sini. Kemudian di sini ada bandar ya, bandar itu pelabuhan. Jadi di sini sebenarnya pusat aktivitas kegiatan perdagangan industri pada waktu itu. Dan bisa dikatakan bahwa Laweyan itu bagian dari Kerajaan Pajang tahun 1500-an ya. Jadi merupakan sentral bisnis distriknya Kerajaan Pajang pada waktu itu. Ya, terus ya, next. Nah, ini peta potensi ya. Jadi coba sekarang Anda kalau nanti di rumah masing-masing atau di kampung Anda atau di mana, cobalah Anda buatlah peta potensi kawasan. Nanti dari situlah ini sebenarnya akan secara langsung tidak langsung menyadarkan masyarakat, di kampung ini ada. Disitulah yang akan termasuk yang ikut mendorong untuk ikut masyarakat untuk tergerak, ikut mengembangkan atau ikut membangun kawasan. Ya, terus next. Nah, ini potensi sejarah ya, nggak bisa dipungkiri. Kita selalu mengatakan Laweyan merupakan cikal bakal dinasti Mataram. Karena apa? Di sini tuh ini Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini ya, di sini di tahun 1546 di sini itu juga ada makamnya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu adalah tokoh keturunan Brawijaya V yang kebetulan oleh Joko Tingkir, atau itu nama populernya Joko Tingkir, atau kita sebut Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang pada waktu itu, untuk menjadi sesepuh di Laweyan ya tahun 1546. Dan Ki Ageng Henis bisa dikatakan menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan menurunkan Sutowijoyo. Sutowijoyo itu terkenal karena Ki Ageng Henis rumahnya di Utara Pasar, maka Sutowijoyo juga cucunya itu terkenal juga dengan nama Ngabei Loreng Pasar. Nah, dalam cerita sejarah dari buku sejarah yang kami baca, Sutowijoyo itu akhirnya diberi tanah perdikan oleh Joko Tingkir. Pada waktu itu bisa mengalahkan Arya Penangsang ya. Akhirnya diberi tanah perdikan di Kota Gede di Jogja sana, Dik. Akhirnya Sutowijoyo itu menjadi raja pertama Mataram Islam di Kota Gede, dan disebut bergelar Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati kecil itu hidupnya di Laweyan. Kemudian ibu kota kerajaan Mataram Islam pindah dari Kota Gede, pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, dan akhirnya tahun 1750-an pindah ke Kartosuro. Dari Kartosuro ini
muncul adanya dulu peristiwa geger pecinan, terus akhirnya baru pecah Jogja dan Solo. Jadi kami selalu mengatakan Laweyan merupakan cikal bakal dinasti Mataram karena memang Laweyan itu 250 tahun sebelum Solo dan Jogja itu ada. Jadi itu cerita sedikit cerita yang inilah yang kalau kita mau mengembangkan kawasan, cobalah pelajari histori sejarahnya dulu. Sejarah itu bisa kita deteksi melalui toponim ya. Toponim kadang Laweyan, Lawe itu apa? Benang. Jadi di Laweyan itu tempatnya dulu diproduksi benang. Nah di sini nih ini kita tugu ya, tugu Laweyan ini, kemudian ada bandar itu pelabuhan di sungai ini. Jadi perlu diketahui bahwa tempo dulu itu kalau ada suatu kawasan pusat industri mesti satu mendekati sungai. Karena jalur transportasi tempo dulu belum ada, jalur darat belum ada, kendaraan bermotor mesti lewat air. Jadi mesti pusat-pusat industri itu tempo dulu atau pusat perdagangan mesti melalui jalur sungai. Kemudian di sekitar kawasan tersebut mesti terdapat raw material. Kebetulan di Laweyan itu sekitar sekelilingnya itu ada hutan kapas, dan kapasnya bisa dikatakan menghasilkan benang yang terbaik. Menurut sejarawan bahkan kapas benangnya pernah diekspor ke luar negeri. Jadi sebenarnya kawasan Indonesia itu luar biasa kalau kita telusuri, kemudian kita temukan potensinya melalui satu histori ya. Ya kadang-kadang cuma sekarang itu generasi muda mohon maaf ya, kadang-kadang kurang perhatian sih terhadap sejarah. Tapi ini satu metode yang saya kembangkan untuk mengembangkan satu kawasan, pelajari dulu lah sejarahnya. Sejarah itu bisa kita telusuri toponim atau juga peristiwa penting yang ada di situ yang pernah terjadi. Itu apa lain. Dan ini kebetulan yang ini tetap kita pertahankan dan ini menjadi satu aset wisata budaya. Terus ya. Nah, ini juga suatu sejarah yang cukup fenomenal di Laweyan, itu adalah Serikat Dagang Islam. Ini berdiri tahun 1905. Serikat Dagang Islam, dan Serikat Dagang Islam berkembang menjadi SI. Dan inilah sebenarnya satu organisasi yang bisa dikatakan organisasi yang modern, dan anggotanya pada waktu itu sudah jutaan ya. Sudah jutaan, dan ini berkembang di Laweyan. Ini kebetulan ini tokohnya si Kiai Haji Samanhudi. Kemudian bisa dikatakan ini penggerak ekonomi syariah pada waktu itu. Jadi ternyata apa? Ternyata batik itu kita kalau melihat batik bukan hanya semata-mata melihat itu produksi untuk baju pakaian, tapi apa? Ternyata batik itu bisa membentuk karakter pada waktu. Itu kan sama dengan kalau di arsitektur menggambar, kalau di psikologi gambar itu bisa dipelajari ya. Jadi batik itu bisa membentuk karakter, dan pada waktu itu karakter yang terbentuk adalah karakter kemandirian dan tolong-menolong. Dan itulah sebenarnya kegiatan inti ekonomi syariah, kemandirian dan tolong-menolong. Kemandirian dan tolong-menolong inilah yang sekarang kami merasakan sudah agak pudar. Dan dengan potensi Indonesia yang luar biasa, kalau kita menyadari, insya Allah kita bisa menjadi insan yang mandiri, bangsa yang mandiri. Ya. Nah ini kebetulan Kiai Haji Samanhudi berjuang, kemudian sampai akhir hayatnya jatuh miskin karena memang hartanya habis untuk perjuangan. Kebetulan ini mendapat hadiah rumah dari Presiden Soekarno pada waktu itu, dan ini juga menjadi satu cagar budaya sekarang, dan ini dimakamkan di selatan sungai di daerah Manaran, di daerah dekat Laweyan juga. Ya, terus. Nah, ini beberapa, kalau ini kita lebih tinjau lebih luas, ini titik-titik peta-peta tempat-tempat bersejarah di Laweyan, ini termasuk di sini ada Langgar Merdeka.
Langgar Merdeka ini nama Langgar Merdeka adalah pemberian Soekarno. Karena apa? Karena Soekarno dan Bung Hatta dan pejabat tinggi negara pada waktu itu sering berkunjung ke Laweyan. Dan Laweyan mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk kemerdekaan, khususnya dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi. Ya, jadi ini satu sisi lain dari peranan Laweyan dalam sejarah perkembangan bangsa. Ya, terus, jadi ini tetap kita lestarikan dan ini menjadi titik-titik yang biasanya kita kunjungi. Ya, terus. Ya, terus next. Nah, sekarang kalau di arsitektur apa aja obyeknya yang bisa kita kunjungi di sini? Itu bangunan dan lingkungan ya, bangunan dan lingkungan. Coba, tapi sebelum ini apa, Dik? Sebelum ini, Dik. Sebelum ini. Oh ya, terus ya. Ya, ini regol ya, ini agak terbalik saya memang. Ini tadi yang sebelumnya regol tadi di sebelum ini, Dik. Nah, ini adalah pintu gerbang. Jadi di Laweyan itu bisa dikatakan setiap rumah mempunyai pintu gerbang ya. Dan pintu gerbang itu ada pintu gerbang bisa dibuka lebar, ada yang kecil-kecil ini, kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini biasanya dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi ini kalau kita cerita tentang pintu gerbang ini aja sudah bisa lama karena ini menyangkut perilaku, karakter, menyangkut dan sebagainya. Jadi di Laweyan itu orang baru bisa menikmati arsitekturnya itu setelah masuk ke dalam rumah. Orang biasa kita sebut arsitektur tersembunyi ya. Jadi tapi memang kami sekarang mengalami banyak problem setelah kawasan berkembang. Kadang-kadang masyarakat yang kurang memahami konservasi, kadang-kadang pintu gerbang dibongkar karena untuk parkir mobil apa dan sebagainya. Jadi ya ini merupakan suatu keprihatinan kami bersama lah di pintu gerbang. Ya, terus next. Tapi sebelumnya ada jalan lingkungan ya. Sebelum ini salah satu jalan-jalan yang khas di Laweyan. Jadi jalannya sempit-sempit, kecil-kecil, dindingnya tinggi-tinggi di kiri kanan. Dan ini merupakan townscape kawasan, tapi sekarang pun juga sedikit-sedikit sudah agak berubah. Ya, memang kami berupaya untuk mengkonservasi, untuk mengembalikan lagi, tapi ini perlu suatu upaya yang cukup panjang ya. Jadi di sini kita lihat ada lorong-lorong kecil. Memang pagar-pagar tinggi di Laweyan itu itu merupakan suatu batas eksistensi karena masing-masing rumah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, aktivitas sendiri-sendiri, dalam arti konteksnya mempunyai keunikan sendiri-sendiri, dan itu bisa dikatakan sebagai batas teritori dan juga untuk faktor keamanan. Karena perlu diketahui bahwa orang-orang Laweyan tempo dulu adalah para saudagar itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Bahkan memang orang-orang Laweyan itu bukan orang keraton yang keturunan bangsawan, bukan. Tetapi menurut buku yang saya baca bahwa karena dengan kekayaannya maka membuat gelar sendiri. Kalau ayah itu kita sebut Mas Nganten, kalau ibu itu kita sebut Mbok Mase, anak laki-laki Gus, anak perempuan malah Mas Nganten, Mas dan sebagainya. Jadi ini membuat bukan bangsawan tapi membuat gelar sendiri. Nggak apa-apa, Bang, itu identitas lokal lah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih juga terbawa kondisi seperti itu. Jadi gang kecil-kecil ya. Kalau ini belakang dapat belakang. Beda lagi dengan sebelahnya ya. Terus next. Ya. Nah, ini juga gang kecil-kecil, tetapi kalau ini bagian depan dapat bagian depan. Jadi mempunyai di Laweyan itu ada blok-bloknya dengan mempunyai karakter lingkungan yang berbeda-beda.
Dan ini merupakan suatu kekhasan dari Laweyan yang cukup menarik, dan kami berupaya untuk tetap bisa mempertahankan meskipun perlu adanya suatu upaya yang cukup keras. Ya, terus ini dari sisi bangunan tadi, jalan lingkungan, regol, pintu gerbang, ya masuk terus. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau Anda masuk dalam satu ini ciri khas rumah-rumah Laweyan itu biasanya ada beteng, ada pagar ya yang tinggi-tinggi. Kemudian setelah kita masuk, kita bisa menemukan hampir sebagian besar atau semua pola tata ruang rumah di Laweyan itu mempunyai pola tata ruang Jawa. Jadi tata ruang Jawa itu di sini ada pendopo, ini ada halaman, ada pintu gerbang, ada halaman, kemudian di sini ada pendopo itu ruang tamu, ada dalam, kemudian dalam itu ruang keluarga, ada sentong tengah, sentong kiri, sentong kanan, sentong itu juga biasanya untuk kamar-kamar pribadi tuan rumah dan untuk menyimpan barang. Kemudian ada gandok kanan, gandok kiri. Ini ada ruangan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ruang keluarga. Kemudian ada pavilion. Jadi kemudian ada kalau di sini ada ruang untuk yang di bagian belakang, pavilion belakang. Kemudian ada pabrik. Pabrik biasanya ada di belakang. Dan ini merupakan satu ciri khas pola secara umum pola tata ruang rumah-rumah di Laweyan. Dan Laweyan karena memang para saudagar batik pada waktu itu mengalami perkembangan yang luar biasa, dan kadang-kadang gaya bangunan pun berubah ya, mengikuti perkembangan. Jadi memang yang setelah kami amati yang paling banyak adalah mempunyai gaya bangunan Art Deco ya, Art Deco. Itu Art Deco mengalami puncak kejayaan tahun 30-an. Dulu banyak juga rumah-rumah kayu yang kemudian berubah menjadi rumah-rumah tembok dengan bergaya Art Deco. Ya ini bisa kita maklumi, ini suatu perkembangan perubahan gaya arsitektur yang mengikuti zaman. Tetapi yang penting kita harus bisa menelusuri sejak perubahan-perubahan tersebut. Tetapi yang tetap tidak berubah adalah pola tata ruangnya, pola tata ruang. Dan rumah Laweyan itu, meskipun di sini itu jalan besar, itu mesti tetap menghadap utara selatan. Jadi memang ada yang menceritakan memang kalau Laweyan itu bisa dikatakan orang-orang mandiri ya, orang-orang mandiri dan tidak feodal ya. Maka kadang-kadang ini utara selatan ini berbeda dengan yang di keraton. Di keraton itu kan arah bangunannya kan timur barat. Jadi ini sebenarnya hanya pengen menunjukkan masyarakat mandiri dengan segala eksistensinya ya, yang luar biasa pada waktu itu. Jadi tetap semua bangunan itu menghadap utara selatan, utara selatan. Ya, terus. Nah ini contoh yang lain ya. Jadi ini juga kalau Anda masuk ke rumah-rumah, jadi memang arsitektur itu baru bisa dinikmati setelah masuk ke dalam rumah. Dan ini kalau kita pelajari mirip juga dengan gaya arsitektur orang-orang Muslim atau gaya pemukiman Islam yang ada di Timur Tengah, yaitu arsitektur tersembunyi. Kemudian memusat ke dalam, ada bangunan intinya, kemudian musat dalam satu rumah, dalam satu lingkungan itu ada beberapa keluarga. Jadi seperti pavilion tadi fungsinya kalau ada anak-anak yang sudah menikah dia belum begitu mandiri, biasa ditempatkan di pavilion. Dan ruang-ruangnya itu cukup besar, fleksibel, jadi bisa multifungsi dan sebagainya pada waktu itu. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang di Laweyan itu kalau punya kerja jarang di tempat gedung, biasanya di rumahnya sendiri. Jadi itulah yang menurut saya. Tapi sekarang kan, ya inilah yang menjadi keprihatinan kami, karena bagaimanapun juga
setelah anak turun kemudian diwariskan. Ada juga yang mampu untuk melestarikan, tapi ada juga yang tidak mampu, kemudian dijual atau mungkin dibagi dan sebagainya. Dan inilah memang perlu suatu guideline bagaimana kalau rumah-rumah tersebut dibagi-bagi supaya tetap secara perjalanan perubahan ruang itu tetap bisa dirunut. Nah, ini merupakan suatu pekerjaan tersendiri yang cukup memakan tenaga pikiran dan sebagainya. Jadi ini contoh, jadi ada juga lantai-lantainya pun juga mempunyai pola-pola yang unik dan bisa dikatakan ada yang mengatakan bahwa lantai-lantai di Laweyan itu karpet permanen ya. Dan untuk kualitas bahan pun kebanyakan pada waktu itu diambil juga dari karena memang waktu itu ya, jadi ini barang-barang kualitas di Eropa. Karena apa? Karena pada masa itu di dekat Jalan Slamet Riyadi bahkan sempat muncul bangunan-bangunan, toko-toko material khas Eropa. Karena memang banyak dipakai dikonsumsi oleh orang-orang Laweyan. Ya, terus sebenarnya kalau kita telusuri lagi di Laweyan itu banyak bunker ya, dan ini suatu keunikan. Jadi biasanya bunker-bunker itu ada di dalam atau di ruang tengah itu, kemudian di bawahnya kemudian ditutup, baru setelah itu di kamuflase pakai karpet, pakai apa dan sebagainya. Jadi bunker-bunker ini fungsi karena memang di Laweyan merupakan satu kota perjuangan. Dan juga untuk banyak juga untuk menyimpan benda-benda yang memang itu menjadi barang-barang yang berharga. Jadi dan ini memang terutama untuk jalur penghubung. Jadi perlu diketahui bahwa rumah-rumah itu di atas hubungan satu dengan lain, ada connecting door-nya, tetapi di bawah pun bunkernya itu berhubungan. Jadi ini mengatakan bahwa di Laweyan itu ada perkampungan bawah tanah. Ya inilah yang sampaikan untuk tetap dikaji dan sejauh mana untuk bisa dieksiskan kembali. Karena bisa dikatakan bangunan lama yang dibangun itu mesti ditemukan bekas-bekas bunker. Dan inilah yang menjadi suatu keunikan. Orang mengatakan bahwa satu yaitu di Laweyan. Karena apa? Karena ada perkampungan bawah tanah. Coba next. Ya. Inilah keunikan kawasan kampung di Laweyan. Ya. Terus ini kan jadi di Laweyan itu kegiatan utamanya masyarakatnya adalah membuat batik. Jadi ada industri batik. Tetapi tempo dahulu batiknya itu biasanya di luar, di pasar. Kalau dulu itu memang bisa dikatakan setiap orang-orang di Laweyan itu mesti mempunyai toko di pasar Klewer atau di apa sebagai printing tekstil batik ya. Dan perlu diketahui bahwa dari aktivitas inilah saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 14.35, Pak. Sampai 14.35. Oke. Iya, tapi ya, nanti masih ada sesi tanya jawab. Oh iya, terus.
Next. Nah, ini showroom di kampung kami ya. Nah, inilah sebenarnya salah satu kekhasan laweyan itu adalah di dinding-dinding pagar-pagarnya, di beteng-betengnya. Tetapi setelah berkembang, ini sebenarnya sudah kami prediksi ya, kalau nanti kita berkembang dan akhirnya dikembangkan sebagai kawasan wisata, akhirnya muncul showroom ya, showroom untuk menjual batik ya. Kemudian orang bisa langsung beli di situ dan bisa beraktivitas batik yang lain. Akhirnya memang townscape kawasan kami itu banyak yang berubah juga. Yang tadinya pagar-pagar dinding-dinding tinggi akhirnya menjadi sebagian menjadi toko untuk sendiri disewakan dan sebagainya. Ya ini merupakan suatu realita yang nggak bisa dihindari ya. Tetapi memang kita sebenarnya perlu ada suatu guideline untuk mengarahkan seperti ini. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya karena masyarakat itu juga sangat heterogen ya. Kadang-kadang ada yang memahami tentang konservasi, kadang-kadang ada yang belum, kadang-kadang gimana ya. Dan bahkan kadang-kadang juga ada yang mempunyai suatu persepsi bahwa kalau ada bantuan bangunan dan sebagainya itu mesti harus dibuat baru dan sebagainya. Jadi inilah PR kita bersama bahwa pengertian tentang konservasi di masyarakat itu sendiri masih ya istilahnya belum mengakar secara kuat ya. Jadi ini memang perlu suatu edukasi. Jadi menurut saya apalagi ya khususnya juga di batik. Batik itu harus ada yang produksi, ada yang berdagang. Kemudian sebetulnya harus ada yang mengedukasi dalam bidang apapun seperti itu. Edukasi menurut saya sangat penting. Sehingga di tempat kami pun sebenarnya sangat terbuka untuk riset, penelitian apa dan sebagainya. Bahkan soalnya bagaimanapun juga penelitian-penelitian yang diadakan di kampung kami itu secara langsung tidak langsung juga ikut mempertahankan eksistensi laweyan itu sendiri. Terus ini memang satu perubahan yang nggak bisa kita hindari, tetapi minimal kita bisa meminimalisir lah perubahan-perubahan tersebut. Terus ya ini juga di beberapa titik akhirnya berkembang, berubah dan sebagainya ya. Ya terus. Ya. Next. Nah, tapi bagaimanapun juga dengan adanya perkembangan itu, kita pun juga ada upaya juga untuk mengkonservasi. Jadi kan khususnya untuk bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi untuk penetapan bangunan cagar budaya itu biasanya kalau untuk bangunan umum itu biasanya kita riset. Kalau itu memungkinkan dan itu bangunan umum, milik umum ya, itu kemudian bisa langsung ditetapkan oleh cagar budaya oleh pemerintah. Tapi kalau bangunan-bangunan itu milik pribadi, itu yang punya potensi sebagai cagar budaya, tapi kalau yang punya rumah tidak mendaftarkan, itu ya pemerintah juga nggak bisa untuk langsung menetapkan itu bangunan cagar budaya, nggak bisa. Jadi memang harus ada kesadaran partisipasi dari masyarakat. Soalnya sampai sekarang pun masyarakat masih menganggap bahwa bangunan cagar budaya itu seperti dimuseumkan. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada, keunikannya, sejarahnya, apa dan sebagainya, itu merupakan suatu aset ekonomi yang luar biasa kalau kita kembangkan. Jadi hal inilah yang belum banyak diketahui. Ini kebetulan ada upaya konservasi Langgar Merdeka. Langgar Merdeka. Ya memang kami tidak bisa melestarikan secara 100% sesuai dengan material-material tempo dulu karena keterbatasan material, tapi minimal berupaya untuk tetap tidak menyimpang dari pattern utamanya. Ya. Terus ini Langgar Merdeka tadi yang kemudian ini juga konservasi kantor kelurahan, pendopo kelurahan yang jadi ini merupakan pendopo ini masih kita pertahankan dengan material aslinya.
Memang seharusnya untuk konservasi itu misalnya untuk tidak dipakai bahan-bahan yang berminyak, seharusnya ya berbahan misalnya cat ya berbahan pencairnya air. Kalau dinding pun juga seharusnya juga berbahan air dan sebagainya. Karena apa? Karena tetap memberi ruang bernafas untuk material-material tersebut ya, dan itulah yang tapi bagaimanapun juga karena keterbatasan material dan memang bukan suatu hal yang gampang, dan kalau betul-betul itu kita jalankan memang butuh biaya yang sangat mahal. Jadi minimal untuk hal-hal yang inti itu tidak berubah, itu sudah relatif masih aman. Terus di kantor kelurahan, terus. Nah ini juga ini langgar ya, ini langgar laweyan ya, langgar laweyan. Ini dikonservasi sendiri secara private oleh pemiliknya. Dan di sini di belakang di sini masih sebenarnya ada bangunan yang dulu kena mitrailleur Belanda ya, dan masih ada bekasnya ya. Semoga tidak ditutup, disemen lah. Jadi laweyan itu tahun 49 pernah kampungnya itu rumah-rumah saudagar itu menjadi serangan Belanda dan beberapa bangunan yang hancur ya, tapi kembali lagi. Jadi di sini masih di belakang itu masih ada bekas-bekas yang kena mitrailleur Belanda di dinding, di pintu dan sebagainya. Dan itu saksi sejarah yang menurut saya luar biasa. Semoga tidak semua tidak hilang. Terus next. Ya, terus. Ini juga rumah yang dikonservasi secara private, yang tadinya seperti ini ya, kemudian ini menjadi homestay ya di sini ya. Jadi di sini sekarang itu ada di masyarakat itu ada upaya juga untuk merevitalisasi rumah-rumahnya, ada yang menjadi homestay, ada juga yang menjadi dihidupkan lagi home industry-nya dengan karakter khas laweyannya. Jadi ini salah satu contoh yang menurut saya cukup bagus di sisi konservasi. Jadi ini ada di dalam kampung, memang kita nggak bisa melihat kalau tidak masuk ke pintu gerbang ya. Terus. Nah, sekarang muncul juga ini satu bangunan hotel baru ya. Ini kebetulan di sini ada unsur konservasi juga. Jadi bangunan yang lama masih dikonservasi, dikembalikan pada aslinya. Tetapi untuk halaman yang kosong di belakang dibangun hotel. Ini kebetulan ini hotel 9 lantai yang ada di tengah kampung ya. Jadi kalau naik di lantai 9, kemudian ini bisa melihat view laweyan secara keseluruhan. Ya ini menimbulkan, ada yang mengatakan, lu kawasan heritage kok muncul seperti itu, dan sebagainya. Itu satu yang nggak bisa kita hindari ya. Cuma bagaimana, memang nggak bisa dipungkiri kehadiran hotel yang relatif cukup besar di tengah kampung ini, mesti akan merubah konsep grand design kami. Ya, itulah jadi grand design itu kadang-kadang bisa berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan catatan tetap memperhatikan faktor-faktor inti yang nggak boleh berubah. Terus, nah kemudian kalau ini aktivitas batik, khususnya ini yang di tempat kami aja, ini saudara-saudara sekalian, dimanapun kalau ada aktivitas industri itu biasanya yang masalah pencemaran. Dan kebetulan di Laweyan ini sekarang dijadikan sebagai satu pilot project untuk kawasan industri besi. Jadi kan pemerintah sekarang baru mengadakan satu gerakan Ciliwung bersih, Citarum bersih, dan Bengawan Solo bersih. Maka Laweyan dijadikan sebagai salah satu kawasan untuk pilot project kawasan industri bersih. Karena kami dengan komunitas-komunitas yang lain itu merencanakan bahwa ke depan akan menjadikan Solo sebagai pusatnya green atau eco batik di Indonesia.
Jadi meskipun pakai kimia harus diselesaikan di filter, disaring, ada ipalnya, dan lebih mengedepankan atau memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu bahan-bahan warna alam. Ya, terus. Nah, ini di workshop kami ya. Ini kita ternyata apa yang disebut batik. Saya perlu menjelaskan bahwa batik itu suatu proses pewarnaan pada suatu bidang. Bidangnya bisa kain, kayu, kaca, keramik atau apapun. Tidak harus kain ya. Menggunakan perintang lilin panas. Lilin panas itu menjadi baku. Alat utamanya berupa canting dan cap. Berarti boleh pakai kuas atau yang lain dan sebagainya, tapi yang penting juga apapun yang kita bikin harus mempunyai makna. Kami membuat batik-batik perjuangan, batik-batik teks proklamasi, teks-teks ini batik Quran dan sebagainya. Jadi ini satu upaya untuk batik berkreativitas di bidang batik. Ya, terus next. Nah, ini kebetulan di tempat kami, ya ini adalah satu upaya kami untuk tetap, jadi ini batik sejarah Muhammadiyah, ada ini wayang beber tentang proses pembuatan batik. Jadi memang ini kami buat khusus untuk edukasi. Jadi tidak kami pasang di tempat umum, jadi kami pajang untuk hal-hal yang sifatnya untuk edukasi. Ya, terus. Ya, jadi ini juga hampir sama ya, produk-produk khusus. Jadi bagaimanapun juga satu kawasan itu harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini penting, karena kalau tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, maka kawasan tersebut akan terbengkalai. Jadi kalau di Laweyan ini, cara untuk kami bisa bertahan, kami harus punya aktivitas ekonomi. Salah satunya yang menjadi unggulan adalah batik. Dan dari kegiatan inilah kami bisa mengembangkan, bisa mandiri dan sebagainya, meskipun tetap ada support dari pemerintah ya. Tetapi suatu kawasan akan tetap berkembang, lestari, dan terawat jika kawasan tersebut secara ekonomi bisa mandiri. Dan di tempat kami, batik sebagai salah satu tulang punggung aktivitas kegiatan ekonomi. Maka batik, jadi di rumah-rumah di Laweyan, kita punya satu tugas tetap mengkonservasi bangunannya, tetapi juga untuk aktivitas produksi sehingga muncul terus. Nah, ini proses pelorotan. Ini bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan, sehingga dari rumah-rumah home industry tadi tetap kita salurkan di instalasi pengolahan limbah bersama, supaya kalau kita buang di sungai itu airnya sudah relatif jernih. Ya, terus. Nah, ini kegiatan selain untuk wisatawan ya, karena bagaimanapun juga batik juga ternyata menarik juga orang-orang datang untuk belajar batik. Di sinilah terjadi wisata kreatif ya. Wisata kreatif, ciri-ciri wisata kreatif adalah terjadi interaksi yang positif antara komunitas dengan wisatawan. Dan dari situ orang banyak belajar batik, belajar ini, kita kasih pertunjukan macam-macam, wayang, dalam arti pantomim, apa dan sebagainya. Ya, ini kebetulan di tempat kami sering kami adakan ya, karena keterbatasan tempat ya, satu ruang kadang-kadang untuk multifungsi ya. Dan inilah salah satu upaya untuk supaya geliat ekonomi jalan dan kami bisa memelihara, bisa merawat lingkungan kami dengan baik. Maksud kami berkeinginan seperti itu. Ya, terus.
Ya, next. Ternyata banyak juga orang yang datang ke kawasan kami seperti ini. Sebenarnya Studek itu kalau jalan-jalan akan bagus. Jadi ini dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam luar negeri, baik biasanya untuk yang paling ramai kalau dari luar negeri itu untuk summer school dan sebagainya, mempelajari. Ternyata tidak hanya mempelajari proses pembuatan batik, mempelajari lingkungannya, urban design-nya, tentang mempelajari arsitekturnya, macam-macam. Jadi kita ada berpuluh-puluh aktivitas yang bisa dikerjakan. Ya. Bisa untuk fotografi, macam-macam lah untuk. Ya, terus. Nah, kita juga sering ada aktivitas di tepi sungai untuk edukasi lingkungan dan sebagainya. Kita juga ada museum, walaupun masih sangat terbatas, masih terbengkalai ya. Jadi masing-masing rumah kita harapkan nanti punya museum, sehingga kita akan membentuk suatu museum kawasan yang terdiri dari museum masing-masing rumah. Ya, terus. Kuliner juga berkembang di tempat kami. Akhirnya muncul kuliner-kuliner, ada kafe. Memang kita harus waspada di sini. Tetap kita arahkan kalau bisa tetap satu makanan yang halal. Ya, terus. Kadang-kadang untuk menarik wisatawan ada festival tahunan, festival lawean dan sebagainya. Yang tahunan ada festival Kampung Ramadan. Ya, ini juga aktivitas-aktivitas di tempat kami. Ya, terus yang terakhir akhirnya kawasan di tempat kami itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek vital nasional pariwisata. Di Indonesia ada sekitar 50 objek vital ya. Di Jawa Tengah ada 7, Borobudur, Prambanan, Lawang Sewu, Kota Lama, Sangiran, Keraton Kasunanan, dan yang ke-7 Lawean. Nah, inilah satu gambaran, satu pengembangan satu kawasan yang tidak menutup kemungkinan bisa minimal lah menjadi bahan untuk sharing-sharing untuk saya berharap Anda juga bisa mengembangkan kawasan-kawasan yang di tempat rumah tinggal Anda ya. Karena Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa, cuma menurut saya potensi ini belum digali dan kadang-kadang kita tidak tahu tentang potensi lingkungan di sekitar kita. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu untuk kita sebagai seorang arsitek membuat suatu karya atau suatu bangunan yang hidup ya, dan suatu bangunan yang bisa memberi manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, manfaat yang positif. Dan di sini memang kami untuk berusaha untuk mengembangkan suatu wisata barokah kreatif tourism. Wisata barokah adalah wisata yang berdasar potensi budaya lokal, kreatif, inovatif, ramah lingkungan, berbasis IT, tapi apapun yang kita kerjakan harus mendatangkan kebaikan dan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kata kuncinya seperti itu. Mungkin sekian karena waktunya sudah terbatas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfa, materinya sangat luar biasa. Untuk teman-teman peserta, monggo mempersiapkan pertanyaan. Soalnya akan kita buka 2 sesi pertanyaan dengan 1 sesi 3 pertanyaan. Jadi total ada 6 pertanyaan. Monggo ditulis di kolom komentar. Ingat ya, setiap sesi berarti 6 pertanyaan. Monggo. Apakah sudah ada? Oh, belum. Ayo, tanya. Oke, mungkin akan saya awali ya. Oh ya, monggo. Oh, silakan unmute, on mic dan on kamera. Monggo, tanya langsung. Tes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya begini. Kebanyakan orang-orang memiliki sebuah stereotip bentuk dari
nilai tradisional itu pasti kebanyakan anggapnya kotak atau alias kaku. Sedangkan kita ke depannya itu dituntut untuk istilahnya itu menemukan bentuk-bentuk baru dalam setiap membuat esensi estetika bangunan. Lalu bagaimana sih Pak kita meng-mixing atau menggabungkan dua hal tersebut? Jadi kita bisa menemukan bentuk-bentuk baru tapi juga tidak menghilangkan kesan budayanya tersebut. Sekian Pak, makasih. Jadi sebentar ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu bagaimana kalau kita membuat suatu bangunan tetap mempertahankan budaya asli, tetapi ada juga muncul yang baru gitu ya? Muncul gaya-gaya yang baru. Kurang seperti itu ya? Iya. Jadi begini, pada waktu kita membangun itu kan macam-macam, ada yang ada di lahan kosong. Di lahan kosong itu tergantung kita mau berbuat seperti apa, dalam arti keinginan si arsitek atau siapa atau keinginan owner pemiliknya apa dan sebagainya kita bisa pelajari ya. Tapi yang menjadi permasalahan itu kalau kita membangun pada suatu itu bisa renovasi, bisa revitalisasi atau apapun pada suatu bangunan yang sudah ada. Nah, dari situlah sebenarnya kita harus hati-hati itu kita pelajari juga. Bangunan itu minimal satu. Saya biasanya mempelajari dari sisi sejarah bangunan itu sendiri seperti apa. Karena dari sejarah itulah nanti akan kita temukan ya. Kemudian biasanya kita pelajari juga dari pola tata ruang. Kita pelajari juga dari gaya arsitekturnya. Gaya arsitektur bisa dipelajari dari pola tata ruangnya, dari ornamen, juga dari bentuk atap, atau banyak juga karena kan di arsitektur itu kan ada dibagi jadi atap, ada di dinding, ada lantai, ada pondasi. Pondasi itu yang saya maksud pondasi yang bisa kelihatan. Kemudian pola tata ruangnya, dari situlah sebenarnya kita bisa menentukan, oh ini ternyata bangunan ini menganut gaya misalnya kita anggap misalnya bangunan kolonial Belanda atau bangunan Jawa. Nah, kemudian itu satu dari sisi bangunannya. Kemudian dari sisi sejarah, apakah pernah terjadi di situ itu suatu kejadian sejarah yang luar biasa? Kejadian sejarah yang luar biasa dan itu mempunyai nilai penting bagi suatu kawasan, bahkan suatu bangsa dan sebagainya. Dan bahkan kita pelajari juga mengenai furniture, perabot, apa dan sebagainya. Nah, dari situlah sebenarnya kita akan bisa menentukan, kita pelajari, kita telusuri, kalau kita mengkonservasi itu, oh ini bangunan inti, oh ini dulu bangunan tambahan, kemudian dan sebagainya. Sehingga kalau kita terpaksa untuk menghilangkan sesuatu yang ada di situ, itu jangan sampai menghilangkan kalau sesuatu yang akhirnya kalau sesuatu kita hilangkan, makna arti penting dari suatu bangunan itu menjadi hilang. Jadi misalnya yang boleh dihilangkan bangunan-bangunan tambahan yang itu sebenarnya kalau itu pun hilang itu tidak akan mengubah makna dari suatu bangunan tersebut. Nah, kemudian apakah termasuk gaya? Jadi di konservasi pun kita tidak boleh, misalnya kita mau menambah sesuatu yang baru bangunannya itu plek persis kemudian dengan bangunan yang lama. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa kalau kita melihat, oh ini bangunan inti, bangunan asli, ini bangunan tambahan. Minimal kita bisa mengambil aksen-aksen atau inti-inti gaya dari satu bangunan tersebut atau nuansa atau nafasnya itulah yang kita terapkan di bangunan baru. Tapi tidak persis plek. Tetapi ada tetap benang merah kesinambungan. Ya ini memang kalau tentang masalah konservasi ini memang agak rumit ya. Belum sampai ke masalah material apa dan sebagainya. Mungkin bisa sudah cukup bisa menjawab atau? Nah kadang-kadang kita nggak pelajari, kita nggak paham, justru kita merusak inti bangunan baik dari pola tata ruangnya, bentuknya dan sebagainya. Wah, inilah yang menurut saya cukup berat.
Maka ini kalau kita menghadapi merenovasi, mengonservasi atau suatu bangunan yang sudah ada, ini harus betul-betul kita pelajari, Nah, permasalahannya di tempat kita itu kadang-kadang masalah riset tentang bangunan ini sebelum dibangun ini kadang-kadang nggak dilakukan atau risetnya kurang jeli, sehingga dalam pengembangannya akhirnya muncul justru malah merusak. Saya masih ingat pada waktu itu ada yang tanya, pada waktu saya masih di TACB, tim Cagar Budaya, tim Cagar Budaya di Solo itu, ada yang protes mengenai bangunan Bank Indonesia yang ada di sebelahnya itu. Kan ada bangunan yang di Jalan Jenderal Sudirman yang di Solo itu, ada bangunan asli dengan kolonialnya, kemudian ada yang sebelahnya itu bangunan yang relatif agak modern. Jadi itu maksudnya si arsitek ingin membedakan mana bangunan asli, mana bangunan tambahan, tetapi sebenarnya tetap memasukkan unsur-unsur yang ada di bangunan di sebelahnya itu, tapi di dalam di beberapa titik, di beberapa bagian. Jadi bukan ke replikasi, bukan ke duplikasi dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang ya memang bisa menimbulkan pro kontra juga ya. Tetapi kalau setelah kita pelajari, kita bisa memahami, kita bisa paham dan kita bisa maklum lah seperti itu. Ya, kira-kira sudah jawabanku atau gimana? Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah mencukupi dan semoga bermanfaat untuk kami. Terima kasih banyak Pak. Amin ya. Ada yang lain? Monggo yang lain mau bertanya, kalau on cam dan langsung lewat mic sangat baik sekali. Jadi jangan ditulis kolom komentar. Monggo yang lain, silakan bertanya. Mungkin dari PMK Mbak Karina Zahra tadi. Monggo. Misi Pak mau nanya. Halo. Iya, Assalamualaikum. Udah masuk kok. Tadi kan Bapak ada bilang kegiatan yang organisasi Bapak itu ada beberapa yang kata Bapak nggak bisa dikembangkan dalam artian tuh regenerasi. Nah itu dari keorganisasian atau kegiatan Bapak sendiri itu ada nggak Pak disediakan buat anak muda kayak buka slotnya gitu Pak? Mungkin anak muda yang expert di bidang pengembangan kawasan, edukasi atau kegiatan yang lainnya gitu Pak. Karena kan yang saya tahu itu yang pernah saya lihat itu anak komunitas desain dari KMTA itu saya pernah lihat desainnya sama ada kunjungan gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini, kami punya di pengembangan kawasan ini, satu, kami harus bekerja sama dengan semua elemen yang ada di kampung. Jadi pada waktu Anda misalnya pada suatu saat akan mengembangkan suatu kampung, itu memang harus menyentuh ke semua elemen. Kebetulan kalau di tempat kami di Laweyan itu ada unsur kelurahan, unsur lurah, ada unsur LPMK. LPMK itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Ada Pok Darwis, ada Karang Taruna dan sebagainya. Kebetulan itu adalah suatu lembaga-lembaga yang itu berafiliasi ke pemerintahan. Tetapi untuk suatu aktivitas yang lebih luas dan lebih tanda petik lebih bebas, maka kami membentuk komunitas. Komunitas itu bisa mengatur dirinya sendiri, bisa bekerja sama dengan siapapun, tetapi harus legal. Jadi seperti kami itu ada legalitasnya, itu harus legal. Sehingga disinilah terjadi adanya percampuran, adanya kerjasama antara lembaga yang formal, kemudian yang semi formal atau yang maksudnya yang istilahnya bisa dikatakan yang lebih cair gitu ya. Nah, disinilah diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik. Dalam hal ini
kalau untuk masalah di mana-mana, masalah regenerasi ini adalah suatu permasalahan yang menurut saya yang cukup rumit. Satu, masalah regenerasi. Yang kedua adalah yang terkait dengan masalah sosial budaya. Yang paling sulit menurut saya adalah bagaimana yang terkait dengan masalah sosial budaya ini, karena itu menyangkut masalah adat istiadat, kebiasaan, budaya sosial masyarakatnya, dan ini tidak gampang, tidak semudah membalik tangan ya, tidak mudah membalik tangan. Dan kebetulan pada suatu saat kami itu saya diminta untuk testimoni di Jogja di kampung-kampung kreatif. Disitulah akhirnya muncul ternyata suatu permasalahan yang paling rumit adalah masalah sosial budaya ini. Karena rata-rata komunitas-komunitas itu kebanyakan bertahan 3 tahun, kemudian muncul konflik. Nah, sekarang itu bagaimana kita bisa meredam konflik ini supaya tetap jalan. Maka salah satu rumusnya kita itu harus bisa memahami, atau kalau orang Jawa itu dawa ususe, kudu sabar. Karena apa? Karena kampung ini adalah milik semua. Milik kita, tidak boleh egois, harus seperti ini. Kadang-kadang memang pada waktu mengembangkan suatu desain bertentangan juga dengan ide yang satu dengan yang lain. Tetapi kita harus bisa memahami juga bagaimana mereduksi itu. Karena apa? Kalau di kampung itu masing-masing masyarakat itu merasa memiliki. Iki ya kampungku, aku juga punya hak untuk ini. Nah, inilah yang menurut saya perlu adanya suatu rumusan untuk menselaraskan. Ya, kita kalau harus betul-betul harus sabar ya, bisa ngomong ke sana ke sini. Dan tentang generasi muda, inilah kadang-kadang generasi muda sekarang itu ya mohon maaf, ada di beberapa tempat itu yang sifatnya itu, kalau muda itu kan inginnya instan aja. Instan, dia diminta untuk mempelajari ini, untuk ikut melestarikan. Kadang-kadang ya inilah satu PR tersendiri. Itu pertanyaan yang bagus. Bagaimanapun juga kalau tidak ada regenerasi, kita akan collapse juga. Jadi ini penting. Maka di tempat kami sekarang kami juga harus bisa mengikuti tren anak muda. Salah satunya sekarang itu kan COVID ini itu juga membawa memberi berkah juga, dalam arti sekarang yang baru kami upayakan, kami membuat IKM Digital Center. Jadi sekarang kami baru membuat IKM Digital Center, kebetulan bekerja sama antara PRM, antara pimpinan ranting Muhammadiyah, karena nanti kita berencana menggunakan kantor PRM itu sebagai aktivitas kegiatan untuk IKM Digital Center yang bekerjasama dengan komunitas. Jadi ini nanti ada kerjasama dengan Muhammadiyah ya. Nah, disitulah kami ingin mensosialisasikan bagaimana aktivitas-aktivitas yang berbasis digital, berbasis sosial media dan sebagainya, yang itu salah satunya memang harus mau tidak mau sekarang kita harus mengenal itu, dan itulah generasi muda yang banyak beraktivitas di situ. Jadi inilah salah satu upaya kami untuk tetap melestarikan dan meregenerasi lah kegiatan-kegiatan kami ini. Gimana? Kira-kira jawabannya sudah mengenal atau belum? Udah Pak, udah. Makasih Pak. Ya. Ada Oke. lagi? Ayo monggo, mau tanya lagi sebelum saya yang tanya. Ayo monggo yang mau bertanya. Oke, kayaknya belum ada. Pak, saya mau coba tanya, Pak. Ya. Katanya dengan pengembangan kawasan, Pak ya. Kalau di Lawen itu kan ada sejarahnya ya, Pak ya. Ada artefak-artefak yang mungkin itu sudah menjadi fondasi atau bekal awal untuk pembentukan Lawen itu. Nah, ini saya coba dari daerah saya, Pak, Tulang Barat. Ini kan daerah menuju kota ya, dengan
slogannya itu daerah multikultural. Apakah mungkin untuk kita menciptakan satu budaya baru gitu Pak? Artinya budaya multikultur tidak Jawa juga tidak Lampung. Soalnya daerah saya ini kebanyakan itu daerah masyarakatnya itu transmigran. Daerah saya sendiri transmigran dari Banyuwangi, Jawa Timur, ada pendatang dari Kediri. 2 kilo dari tempat saya ada dari Jogja, 3 kilo dari saya ada Ponorogo. Nah, sedangkan kalau kita bicara arsitektur, masyarakat sini yang transmigran itu tidak ada yang membuat sebuah bangunan yang sangat Jawa sekali atau sangat Ponorogo sekali itu Pak. Nah, saya juga terinspirasi kayaknya yang cukup mungkin untuk diciptakan itu di batiknya Pak. Apakah mungkin untuk kita ini menciptakan batik baru yang multikultur dan sangat tubaba itu sangat Lampung Barat, atau sebuah arsitektur yang itu tubaba itu Pak, bukan Jawa dan juga Lampung itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya kami itu punya suatu keyakinan bahwa suatu kawasan, entah itu lama atau baru atau itu sebetulnya kita itu mempunyai suatu potensi yang potensi. Cuma kita kadang-kadang belum bisa melihat potensi tersebut. Sekarang seperti yang Anda ceritakan, itu suatu kawasan yang dari multicultural ya, itu sebenarnya kalau kita pelajari dia sebenarnya membentuk sejarahnya sendiri. Membentuk sejarahnya sendiri, tapi itulah yang belum dipelajari. Itu bukan sejarah itu bukan berarti terus mesti yang mesti terkait langsung dengan yang dulu-dulu yang ada di situ. Itu bisa juga suatu kawasan baru itu membentuk sejarahnya sendiri. Itulah yang harus dipelajari. Sejarah sendiri inilah yang harus diangkat. Itu karena dengan kawasan atau aktivitas yang membentuk sejarahnya sendiri di suatu kawasan, itulah kekuatan lokal. Kekuatan lokal, dan itu bisa dijadikan suatu modal, suatu untuk membranding, untuk suatu mengangkat ciri-ciri khusus di kawasan tersebut. Dan menurut itu sangat bisa misalnya mengaktualisasikan ciri khas itu salah satunya melalui batik ya. Itu bisa karena batik itu juga merupakan suatu ekspresi seni yang merupakan suatu itu bisa. Jadi Anda coba Anda pelajari kira-kira dari percampuran tersebut muncul apa sesuatu yang baru dan itu menjadi identitas kawasan tersebut. Cuma itu kan belum dilihat, belum dipelajari sehingga kadang-kadang memang orang yang bisa melihat itu adalah orang yang dari luar. Saya sering saya ceritakan beberapa kali kita ketemu dengan petani mengatakan bahwa Pak di tempat Bapak itu luar biasa potensinya. Loh, dia mesti tanya, loh potensinya apa? Dia nggak sadar di depan rumahnya itu ada terbentang sawah dan ada ada panorama gunung, itu suatu potensi luar biasa yang nggak mereka sadari. Karena sudah terbiasa ya sehari. Jadi ini coba Anda yang di multicultural tersebut Anda pelajari untuk Anda temukan satu peristiwa peristiwa penting yang pernah terjadi di situ. Terus kira-kira apa dari sesuatu mesti akan memunculkan suatu karya-karya yang dipengaruhi oleh adanya akulturasi tersebut. Itulah yang perlu dicari dan itu sangat mungkin deh. Dan itu menurut saya kalau itu dikembangkan juga itu bagus dan akan menjadi satu identitas sendiri di kawasan tersebut. Syukur-syukur juga bisa menyambung dengan akar sebelumnya. Dan ini memang perlu proses. Ya, arsitek itu kadang-kadang ngabei itu yo budaya dipelajari, yo bangunan dipelajari, sejarah dipelajari, apa dipelajari, seni dipelajari. Itu lah kalau di arsitek masuk di teknik kalau di Indonesia, kalau di luar negeri sebetulnya masuk di art, di seni itu. Ini budaya. Tapi ya nggak apa-apa. Gimana kira-kira bisa coba nanti kalau ketemu Anda ceritakan kira-kira apa-apa dari situlah bisa kita telusuri. Oke Pak, mungkin bisa disambung kalau besok udah normal ke kampus Pak ya. Nah, mungkin nanti bisa disambung kalau besok udah normal kembali ke kampus Pak. Sekarang masih di rumah Pak, di Tubawa Pak. Di rumah di Lampung, di Tulangbong Barat Pak. Oh iya.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke sesi kedua, ada 3 pertanyaan yang boleh ditanyakan, monggo. Ini kok dikit kemarin rame nanya. Panitia boleh juga tanya, silakan. Ayo, monggo. Eman-eman nggak tanya. Ya, saya berharap Ayo Mas Diki, Mas itu mungkin bisa tanya. Ya. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Ya, gimana? Bisa dilanjutkan aja Pak. Saya kayaknya udah cukup yang mau tanya-tanya ini. Saya boleh bertanya? Oh ya, monggo. Mohon maaf untuk namanya masih belum saya rubah. Terima kasih Pak Alpa atas presentasinya. Sangat bagus bagi kita yang berpandangan bahwa ternyata tidak semua arsitektur itu akan masuk ke dunia bangunan ya Pak ya. Bahkan bisa merana ke kepariwisataan. Nah, pertanyaan saya, apakah diperlukan potensi diri dalam berpartisipasi kemasyarakatan, kemudian bisa membangun sebuah identik tersendiri bagi daerah tersebut Pak? Terima kasih. Jadi begini, maksudnya potensi diri itu potensi yang bersangkutan itu ya? Betul Pak, soft skill sendiri itu Pak. Jadi begini, untuk membangun satu potensi diri ini memang diperlukan suatu, jadi begini, kita harus mempunyai suatu pandangan bahwa kalau bisa ya sebaik-baik manusia kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi seperti kadang-kadang kita namanya berdakwah itu tidak selalu yang berhubungan dengan fikih ibadah wahdah langsung ya, tapi apapun yang kita punya potensi kita sendiri sesuai itu kalau kita share berbagi ilmu dengan siapapun itu juga sebenarnya merupakan satu dakwah juga. Jadi termasuk salah satu mengapa kami dengan teman-teman itu tetap semangat, tidak bisa lepas kami juga belajar dari sejarah. Kami belajar dari sejarah itu kami ambil dari teladan-teladan yang luar biasa pendahulu-pendahulu kami. Contohnya ini sebagai studi kasus kami di Laweyan aja deh ya, di Laweyan ya. Ternyata pada suatu periode tertentu, pada suatu awal-awal abad 20, itu pernah berkembang suatu kawasan-kawasan seperti Laweyan itu di mana-mana. Seperti Laweyan itu di mana-mana. Ada di Solo, Ceper, Juwiring, Pedan, Wonogiri, Pekalongan, Diamal, kemudian sampai Sumatera Barat, dan itu yang cukup menarik, kawasan-kawasan tersebut itu banyak dikembangkan oleh orang-orang yang pada waktu itu pribumi Muslim. Ternyata apa? Ternyata kita pernah menunjukkan suatu kejayaan yang luar biasa, ekonomi mandiri, dan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi seperti kalau sekarang itu ada Alfamart, ada Indomart, ada sebenarnya itu sudah kita lakukan sejak lama. Karena di kota-kota kecil, di kecamatan, di kabupaten, dulunya sebenarnya ada koperasi batik ya, ini contoh saja ya, koperasi batik, dan itu sudah berkembang luar biasa. Tapi memang dalam perjalanan itu suatu jaringan yang luar biasa dan pernah dilakukan oleh bangsa kita. Dalam perkembangannya kan collab karena mungkin mismanagement atau tidak menutup kemungkinan juga ada suatu, kita tidak sadari ada suatu kekuatan lain yang kita tidak bisa mengantisipasi, akhirnya kita collab. Nah, inilah kami dengan teman-teman sebetulnya semangat yang tidak kunjung padam adalah bagaimana membangkitkan lagi kawasan-kawasan yang pernah jaya dan collab itu bisa bangkit lagi. Kalau itu kita sambung dengan benang merah yang terputus-putus itu, bagaimana benang merah itu bisa nyambung lagi. Ini adalah satu semangat.
Jadi salah satu yang Anda tanyakan bagaimana untuk mengembangkan suatu kawasan adalah semangat. Semangat itu harus ada dan semangat itu harus dipacu oleh visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas untuk perjuangan umat dan satu ya, kita tidak memusuhi yang lain, tetapi dalam arti kita berbenah diri, kemudian untuk kita supaya kita tetap bisa bertahan dan kita bisa berkembang. Dan inilah menurut saya salah satu yang penting adalah semangat berbagi, semangat. Dan itu pernah ditunjukkan kemandirian dan tolong-menolong. Semangat mandiri dan tolong-menolong inilah yang menurut saya yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan nanti kawasan-kawasan di tempatnya masing-masing. Dan mungkin itu salah satu, tapi mungkin sebenarnya masih banyak yang lain ya. Tapi itu menurut saya penting, meskipun dengan kondisi apapun, semangat untuk menyambung kembali benang merah yang putus-putus itulah yang menjadi kekuatan kami untuk insya Allah tetap bertahan. Gimana? Atau jawaban saya gimana? Bisa saya simpulkan berarti ternyata itu soft skill itu berarti poin tambahan ya Pak ya. Berarti hanya pada diri pribadi kita memiliki pemikiran kritis, kemudian memiliki tujuan yang sama itulah ya Pak ya. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Dan harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Ini penting. Iya Pak, betul Pak. Jadi biasanya kalau kita melakukan suatu aktivitas itu visi dan misi itu kita bikin dulu. Ya memang kadang-kadang orang nggak sabar deh. Orang itu sekarang itu kadang-kadang berpikir instan. Tetapi insya Allah kalau kita mempunyai visi dan misi yang jelas, insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya itu secara entah sengaja tidak sengaja itu akan tersambung-sambung. Ya itu ya benar, salah satunya yang diasah melalui pribadi-pribadi itu. Baik Pak, terima kasih Bapak. Jadi sama-sama Dik. Oke, apakah ada pertanyaan lagi selanjutnya dari peserta mungkin dari teman-teman maba? Monggo. Oke, kita cukupkan ya. Mungkin ada pesan terakhir Pak untuk teman-teman semuanya Pak. Ya ini kebetulan ya, alhamdulillah ini sudah berjalan ya, dan kebetulan ini sudah tiba waktu asar ya. Dan saya hanya berpesan bahwa salah satu yang cukup penting sebenarnya mahasiswa itu harus mempunyai jati diri ya. Kemudian jangan lupa bahwa mahasiswa juga harus terjun ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga di masyarakat itulah sebenarnya akan melengkapi kegiatan-kegiatan yang ada di atas meja, di atas kertas, di kampus. Dan sebenarnya di masyarakat dan pengalaman itulah sebenarnya yang tidak akan Anda dapatkan di kampus, dan itulah saya selalu mengatakan itulah satu kuliah tambahan yang sebenarnya ya, yang sangat penting, karena bagaimanapun juga nanti Anda juga akan terjun ke masyarakat, dan yang penting Anda bisa berkolaborasi dan harus mempunyai identitas dalam arti cita-cita yang idealisme dengan visi dan misi yang benar, dan harus menjaga kalau nanti Anda sudah lulus, etika arsitek itu harus Anda pegang teguh. Dan insya Allah kami berharap insya Allah semua Anda akan berhasil, dan kami juga berharap Anda menjadi generator penggerak di kawasan Anda masing-masing. Karena kawasan Anda, di sekitar Anda itu sangat membutuhkan Anda untuk berjuang mengembangkan kawasan, dan untuk menjadi kawasan yang menjadi satu kawasan yang lebih tertata, yang lebih baik dan sebagainya. Dan insya Allah semuanya itu akan barokah.
Gitu, Dik. Ya, terima kasih Pak Alfa materinya. Mungkin ini adalah penghujung dari acara kita, yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Alfa, terima kasih panitia dan teman-teman peserta semuanya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kehadirannya.